dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Ya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan sesuatu atau sedikit penjelasan berkenaan dengan ibadah Pentakosta pada pagi hari ini. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, iki ameh ana apa? Anak-anak sekolah minggu kok malah neng kene begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah yang biasanya anak-anak sekolah minggu, tunas dan remaja dilaksanakan di gedung atas sana. Tetapi dari Majelis GITJ Kudus, ibadah pada Pentakosta kali ini diadakan secara intergenerasional, yang mana ibadah diikuti oleh semua kategori kelompok umur, dari kelas balita, kelas kecil, tunas, dan juga pemuda, orang tua dan lansia. Jadi anak-anak ini nanti sudah akan terlibat dari awal ibadah pada pagi hari ini. Mohon dukungan doa agar supaya ibadah pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Jangan khawatir, anak-anak nanti ketika duduk ke belakang anak-anak ini nanti didampingi oleh para pawang guru-gurunya masing-masing. Bahkan anak saya sudah memilih, aku kok anteng angger didampingi Mami Yuli begitu. Jadi memang sudah tahu karakter anak masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian firman Tuhan nanti ada 2 sesi, tapi jangan khawatir tidak melebihi dari 1 jam lebih masing-masing. Sesi yang pertama nanti dari sekolah minggu. Pembawa firman dari luar kota Kudus, dari kota Kedungdowo, Bapak Andreas nanti. Kemudian ibadah umum yang menyampaikan firman Bapak Yusuf Dwi Handoko. Ini berkenaan dengan ibadah kita pagi hari ini. Ada penekanan untuk pengumuman. Yang pertama, ibadah sore minggu depan akan sudah dimulai. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anak muda yang biasanya suka ibadah sore, minggu depan tanggal 12 Juni sudah dimulai kembali. Dan kita berdoa bulan depan, bulan Juli, sudah ibadah normal seperti biasa. Amin ya. Kemudian nanti setelah ibadah, anak-anak pemuda mengadakan basar untuk menggalang dana kegiatan anak-anak muda, pemuda remaja GITJ Kudus. Mohon partisipasinya dari Bapak Ibu untuk memborong basar itu. Boleh ditawar. Seumpama harganya ikan bakar ini berapa Mbak? 40.000, tawarlah 50.000. Jadi sehingga anak-anak muda ini dalam mencari dana untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, demikian penjelasan dari kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Joy, sukacita, ha. Selamat pagi anak-anak. Iya, kita akan ulangi salam kita ya. Nanti kalau Bu Idi mengatakan selamat pagi anak-anak, anak-anak menjawab joy. Sukacita, ha. Gitu ya. Oke, yuk. Selamat pagi anak-anak. Joy. Sukacita, ha. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi
Jemaat semuanya, mari kita mulai ibadah kita, ibadah hari Minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita beribadah dengan bergembira dan bersukacita. Kita akan pujikan lagu cuit-cuit pam pam pam. Anak-anak sekolah minggu boleh berdiri. Bapak Ibu kalau menginginkan untuk berdiri dan mengikuti gerakan, dipersilahkan. Pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Yang bisa flip juga ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya, hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Anak-anak silakan duduk. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Mari kita penuhi hati kita dengan sukacita yang penuh dengan menaikkan pujian dari program Jemaat 216 bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Anak-anak berdiri lagi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejuta melalui akal di hatiku, di hatiku. Bapak Ibu kita tunggu damai sejahtera melimpahi akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Melimpah kasih Yesus jadi hatiku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus pada saat ini. Kita mulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Muliakan Allah Bapa. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Pentakosta dalam ibadah intergenerasional, yakni anak-anak sekolah minggu. Kita beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat dewasa. Roh Kudus dicurahkan atas semua orang percaya, bukan hanya turun ke atas orang-orang dewasa, melainkan teruna-teruna kita laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan menerima penglihatan juga. Demikianlah kita merespon hadirnya Roh Kudus dalam persekutuan kita. Anak-anak, orang tua, dan pemuda remaja satu dalam Tuhan menjalin persekutuan yang penuh damai sejahtera. Sebab Roh Kudus dikaruniakan untuk meneruskan misi Yesus Kristus, menyatakan damai sejahtera bagi dunia. Marilah kita buka hati menyambut kehadiran Roh Kudus yang memberikan sukacita, mendamaikan hati kita bersama anak-anak kita, seisi rumah keluarga Tuhan. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Bagi anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti gerakan, bagi anggota jemaat yang masih memungkinkan untuk mengikuti dipersilakan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, down in my heart.
dalam sekali. Aku tresno Yesus. Anak-anak nyanyi ya. Ayo nyanyi. Aku tresno Yesus, jeru banget. Aku tresno Yesus, jeru banget. Tresnaku jeru banget. Tresnaku jeru banget. Silakan duduk. Anak-anak duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Kita akan membaca saling bergantian. Kaum laki-laki ayat yang genap dan kaum perempuan ayat yang ganjil. Dan nanti ayat yang ke-35 dibaca bersama-sama. Saya hitung sampai dengan 3. Dimulai dari kaum laki-laki. 1, 2, 3. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kujadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah Laut itu Dan lautan yang telah terbentuk untuk bermain dengannya, semuanya menandakan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memunggutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergerak. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak nyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Anak-anak dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Anak-anak berbangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang kukasihi, kita akan bersama mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan mari kita saat ini mohon pertolongan Tuhan atas kuasa-Nya dalam perenungan sabda firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Anak-anak berdoa ya. Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghadap kepada Engkau. Kami mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami bisa bersama-sama dengan anak-anak kami, remaja pemuda, berdampingan dalam ibadah intergenerasional. Dan itulah yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan pada setiap kami, bahwa masing-masing di antara kami berharga di mata Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin atas kami dalam perenungan sabda ini, hingga kami semua boleh menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan mempersiapkan hati, kita akan membaca kitab suci. Oleh karena itu kita akan pujikan baca kitab suci. Anak-anak boleh berdiri kembali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai dengan ayat 21, yaitu tentang Pentakosta. Anak-anak, duduk yang manis ya. Ya, memang situasinya seperti itu. Jadi kita sadari saja. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Anak-anak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sambut pewartaan sabda dengan satu pujian, ke gunung tinggi ku naik-naik. Anak-anak silakan bangkit berdiri. Gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak silakan duduk, siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, adik-adik, ayo. Pak Diandres mau cerita tapi yang rapi ya duduknya ya. Iya. Boleh maju tapi rapi, ayo. Boleh maju. Aduh. Bawa kotak ini ya.
Nah, duduk sini. Nah, duduk yang manis. Alah. Ayo cepat, manis. Ya, lihat sini. Wah, ini kotaknya jadi rame. Ayo. Nah, ya. Duduk. Sebentar. Sebentar, duduk. Luar biasa. Inilah anak-anak kita ya. Ini Mas Kristo. Ada Mas siapa nih? Ya, ada Dek. Pak Diandreas mau cerita singkat karena dikasih waktunya sebentar. Tadi kita baca cerita tentang Roh Kudus yang turun. Nah, ceritanya begini. Ini saya tutup lagi. Tadi diceritakan gimana? Ada orang-orang percaya yang berkumpul di rumah berdoa. Tadi kesini udah berdoa belum? Siapa yang berdoa tadi pagi? Mau ke gereja? Aku. Wah, mantap. Iya. Kemudian yang diceritakan tadi. Sebentar. Tahu-tahu ada angin lewat berembus. Ya begitu tadi ya. Angin ini ya, dianggap angin. Kipas anginnya diarahin ke sini. Kipas angin, tidak apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Pakai kupluk lagi. Tadi diceritakan ada lidah api di kepala orang-orang yang berdoa tadi, ya. Itu adalah tanda Roh Kudus yang turun. Diceritakan, iya lidah api, tapi tidak membakar. Pernah lihat? Wah, luar biasa. Pernah lihat? Tapi ini lidah api yang dari Tuhan tidak membakar rambut dan kepalanya Pak Di. Oh, iya udah. Nah, kemudian tadi diceritakan banyak pemuda-pemuda anak-anak yang bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Apa artinya? Pak Dia lihat jam ini. Apa artinya? Kita tanya kepada Bapak Petrus. Tadi Bapak Petrus, khotbah Petrus. Bapak Petrus bercerita. Bapak Petrus kita panggil. Halo anak-anak semua. Halo Bapak Petrus. Iya. Bapak Petrus. Ini anak-anak mau tanya. Cerita tadi itu gimana? Maknanya buat anak-anak. Ya, anak-anakku semua dan Pak Diandreas. Ya, tadi diceritakan ada Roh Kudus turun. Ya, hari ini kita memperingati Roh Kudus yang turun. Karunia Roh Kudus tidak hanya buat orang-orang dewasa yang di belakang sana, tapi buat teruna-teruna. Anak-anak seperti anak-anakku yang hari ini di sini juga bisa dikaruniai Roh Kudus. Nah, kalau sudah dikaruniai Roh Kudus, gimana Bapak Petrus? Ya? Kalau anak-anakku sudah dikaruniai Roh Kudus, maka ada tugas buat anak-anakku semua. Maka perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan Allah harus dilakukan oleh adik-adik seperti hari ini yang di depannya Pak Diandreas anteng dengerin cerita. Ya, yang membawa damai, sukacita dan kasih. Contohnya Bapak Petrus gimana ya? Anak-anak membawa damai, sejahtera dan kasih. Anak-anakku harus rajin berdoa. Berdoa buat orang tua, buat kesehatan orang tuanya, buat pekerjaan orang tuanya. Kalau di sekolah, ayo belajar yang rajin. Belajar yang rajin, yang semangat. Dengan Roh Kudus turun kita penuh semangat, ya. Kalau kemudian harus mulai mandiri. Nah, yang sudah mandi sendiri siapa? Wah, luar biasa. Betul Lano, mandi sendiri. Kemarin minta mandi Pak D itu. Oh, wah. Kalau sarapan? Tadi siang. Oh, gitu. Loh, tadi siang. Kemarin siang harusnya. Aku juga makan sendiri. Bagus. Aku juga makan sendiri tadi.
Oh iya, iya, wah hebat. Iya hebat anak-anak Tuhan hebat ya. Oke, iya. Kemudian selain mandiri juga pas kalau belajar di rumah tidak mengganggu temannya, tidak rewel, ya. Suka baca Alkitab. Yang lebih penting bantu orang tua. Siapa yang suka bantu orang tua? Oh. Waduh, wah ini. Ya, gitu ya, adik-adik, dengan turunnya Roh Kudus, karunia Roh Kudus, adik-adik harus makin semangat belajarnya yang rajin, membantu orang tua, tidak lupa luar biasa, ya. Kalau begitu, Bapak Petrus mau pamit, ya, karena adik-adik sudah paham. Habis ini nanti Bapak Pendeta Yusuf Dihandoko mau berkhotbah. Kalau adik-adik merasa sudah dikaruniai Roh Kudus, nanti adik-adik mau Pak dilihat siapa yang anteng sama siapa yang rewel. Ya, tidak boleh kemana-mana. Ya, duduk manis mendengarkan Bapak Pendeta berkhotbah. Gitu nggih? Ya, demikian anak-anakku, Bapak Petrus mau melanjutkan pekerjaan yang lain. Mohon pamit, Tuhan memberkati, dan anak-anakku dan Pak Diandreas silakan kembali ke tempat dan kita siapkan pujian ke gunung tinggi ku naik. Ya, dadah. Terima kasih dari Pak Petrus dan Pak Diandreas. Yang rapi ya, yang ganteng ya. Gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curah ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapat dijual, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak, duduk yang manis. Pak Han mau melanjutkan dalam khotbah pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Pentakosta pada saat ini diberikan judul Roh Kudus meneruskan misi Yesus menyatakan damai sejahtera. Saudara-saudara, dalam perenungan kita sebagai para pengikut Kristus, hingga sampai detik ini, hingga sampai pada saat ini, kita merasakan bahwa karya Roh Kudus luar biasa. Karya Roh Kudus hadir di tempat kita. Dengan hadirnya karya Roh Kudus itu, saudara-saudara, jemaat Tuhan ada di tempat ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mestinya bagi setiap kita harus senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang berkarya, karena Roh Kudus yang bekerja, kita saat ini menjadi para pengikutnya, pengikut Kristus. Kita pada saat ini menjadi para murid Yesus yang nanti juga akan mendapatkan karunia, yaitu karunia keselamatan. Dan itu, saudara-saudara, janji Tuhan yang
dinyatakan, yang dipersiapkan, yang diberikan kepada setiap kita. Saudara-saudara, kalau pada saat ini kita bisa bersama-sama merayakan ibadah Pentakosta, merayakan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus, kita bisa berkumpul dengan anak-anak. Anak-anak ini adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Anak-anak ini adalah generasi yang mestinya perlu mendapat perhatian. Saudara-saudara, biasanya kalau ibadah itu sudah dilaksanakan dengan ibadah, dengan tata cara atau ibadah orang dewasa, ketika anak-anak itu bergabung, saat ada anak yang ngomong atau anak yang nangis, itu merasa kita nggak nyaman. Tapi perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu dan Saudara bahwa orang-orang Yahudi, mereka juga melaksanakan ibadah itu bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak ini adalah bagian juga yang harus mendapatkan kasih karunia. Bagian yang juga mendapatkan karya keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi setiap kita orang tua akan senantiasa memperhatikan anak-anak kita, bahwa anak-anak yang cantik, yang manis, yang ganteng ini adalah bagian yang mesti mendapat perhatian hingga sampai pada akhirnya anak-anak ini tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban seperti orang tua. Pada saatnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tugas kita. Kalau Roh Kudus berkarya begitu dahsyat dan begitu luar biasa, kita sebagai orang tua jangan kita membuat anak-anak kita, mereka ketika mau datang kepada Tuhan, kita malah menjadi penghalang. Toh di dalam firman Tuhan itu sudah dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak yang seperti inilah mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap keberadaan kita sebagai murid Kristus, sebagai para orang tua, juga memperhatikan dengan baik, dengan luar biasa, bahwa anak-anak ini adalah anak-anak karunia Tuhan yang perlu kita perhatikan, yang bersama-sama bisa berbakti dalam ibadah melalui kesempatan pada saat ini. Nanti pada suatu saat bisa dilaksanakan melalui ibadah-ibadah yang bersama-sama kita bisa berkumpul seperti ini. Dan jangan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi asing, menjadi sesuatu yang aneh seperti itu. Ini adalah bagian dari kita dan kita harus melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus meneruskan misi Yesus menyatakan damai sejahtera. Jadi gereja ini adalah gereja yang dipanggil Tuhan untuk meneruskan, menyatakan damai sejahtera itu bisa dirasakan, damai sejahtera itu bisa dinikmati, dan damai sejahtera itu bisa diterima oleh semua umat. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Di saat kita juga mempunyai panggilan menjadi saksi Kristus, tetapi kita juga mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang senantiasa menjadi generasi yang taat, menjadi generasi yang setia, dan hingga dari generasi ke generasi menjadi generasi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat merayakan Pentakosta, Tuhan memberkati, dan biarlah dengan Pentakosta ini saudara-saudara, dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, membawa dalam setiap keberadaan kita, membawa buah-buah rohani, membawa buah-buah yang semuanya itu nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Mari kita menjadi berkat bagi sesama, bagi saudara yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk saat teduh. Dan nanti kita akan berdoa melalui tanggapan firman Tuhan, sapaan dan juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh merenungkan karya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan pendampingan, yang memberikan penghiburan, yang telah berkarya dengan dahsyat dan luar biasa, memakai setiap para teruna, memakai setiap kami, memakai setiap anak-anak kami, yang saat ini dalam pandangan kami masih kecil, tapi itulah anak-anak yang Tuhan juga persiapkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi bagi jemaat, bagi semua orang. Dan biarlah kami semua dalam tanggung jawab penuh untuk membawa anak-anak kami akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Bapak, Ibu, dan orang tua. Biarlah mereka sadar diri dengan tanggung jawabnya, terutama dalam pendidikan iman anak. Biarlah setiap kami orang tua tetap menjadi teladan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami mewarisi semua yang baik, mewarisi iman seperti Kristus, menjadi teladan seperti Kristus. Sehingga anak-anak kami pun menjadi saksi Kristus, meneruskan pekerjaan dalam pelayanan di gereja ini untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap majelis Tuhan. Kami berdoa untuk tim pemilihan majelis yang saat ini bekerja. Biarlah Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus supaya dalam pemilihan majelis kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memilih, dan Tuhan sudah menetapkan. Jadi setiap jemaat yang mencantumkan nama-nama yang nanti akan dipilih menjadi majelis, semuanya bersedia dengan kesiapan, dengan kesungguhan hatinya untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam studi, dalam belajar. Biarlah mereka dapat meraih masa depan dengan gemilang karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bekerja, Tuhan juga memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segenap warga gereja senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang tetap membawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan dan dipandu oleh majelis. Anak-anakku dan Bapak Ibu semua, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita akan menyanyikan Mari Sembah.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada saat kami bersama-sama merayakan hari turunnya Roh Kudus, dan saat ini kami boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan sungguh memelihara dan Tuhan memberikan karya yang terbaik, yang terindah bagi kami, terutama karya keselamatan-Mu. Itu semua selalu kami pegang, mengingatkan hidup kami senantiasa dalam syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terimalah syukur kami melalui persembahan yang sudah dikumpulkan ini, dan semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bagi setiap umat-Mu yang dengan hati, yang dengan sungguh-sungguh menaikkan di hadapan Engkau. Tuhan melipat gandakan berkah yang selalu mengalir melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, pengakuan iman rasuli dipandu oleh majelis. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk untuk jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya jemput kembali Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Lakukanlah pekerjaan yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi keluarga, gereja, dan seluruh makhluk di bumi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan Roh Kudus-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Salam damai. Damai
kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mohon anak-anak untuk tetap duduk di sini.